Ini saya akan mempresentasikan beberapa saya, yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dan sendiri selanjutnya ini ya. Oke. Pertama, pengaduan yaitu kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh konstitusi kepada setiap individu sebagai negara hukum dan demokrasi. Regulasi Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sekaligus melindungi pelaksanaan hak tersebut. Hal ini sejalan dengan pemahaman undang-undang hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap individu juga memiliki hak mencari informasi, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran dan bersedia menuntut apapun FS, Estamus, Y, dan HM 2004. Selanjutnya, menunjukkan masalah bagaimana bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Dua, bagaimana pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial juga sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Penjelasan satu, bagaimana bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi dan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia sekaligus menjaga ketertiban dan kemajuan republik. Berikut adalah pembahasan mengenai bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial menurut resmi N 2024. Satu, dasar hukum. Dua, peraturan dan tanggung jawab. Tiga, pemeran pemerintah dan masyarakat. Yes. Penjelasan apakah pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang sesuai dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat di muka umum merupakan bagian dari hak asasi manusia atau hak yang menjadi hak dasar setiap individu. Menurut Sikus M. Hagdon dalam Warung KM 2020, negara hukum dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pembenaran degradasi oleh dua prinsip hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan penting, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Satu, prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dua, mengatur kebebasan berpendapat di media sosial. Tiga, evaluasi kesesuaian pengaturan dengan prinsip hak. Membahas kasus, itu salah satu contoh kasus konkret terkait kebebasan berpendapat di media sosial adalah kasus Bima Ridho Suputro, seorang kreator konten asal Lampung Timur. Bima mengkritisi kondisi Lampung di akun TikTok miliknya. Kritik yang pedas dan viral tersebut membuat dirinya dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Kasus ini menuai kontroversi dan mengundang perhatian luas karena dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat di ranah digital. Meskipun akhirnya dengan proses hukum dan kasusnya dihentikan tidak resmi, menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial masih penting. Dari saya apa ada yang terkait? Oke. Ya. Tadi sudah disampaikan sama Sania sehubungan dengan kebebasan berpendapat di media sosial. Dari teman-teman, kira-kira ada yang ingin disampaikan sehubungan dengan makalah yang ditulis oleh Sania? Ya, Sania juga memberikan contoh kebebasan berpendapat oleh influencer dari Bima, namanya Bima ya, dari Lampung.
Dia mengkritik pemerintah sehubungan dengan jalan kalau nggak salah ya. Waktu itu memang lagi viral dan kemudian berkat dari tulisannya di media sosial ada respon dari pemerintah. Kemudian langsung diperbaiki jalannya. Ada juga yang merasa terganggu dengan adanya speak up-nya Bima. Kalau tidak salah itu sehubungan dengan kebebasan berpendapatnya, menyampaikan bahwa jalanan di Lampung itu sangat miris karena banyak yang rusak. Nah, tapi ada efeknya juga, akhirnya sekarang jalannya udah dibaikin. Tapi ada yang merasa tersinggung karena bisa mencemarkan nama baik pemerintah sendiri. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh kebebasan berpendapat yang salah satu contohnya lah. Kira-kira dari teman-teman sehubungan dengan yang ditulis sama Sania, ada yang mau menyampaikan? Ibu tanya sama Sania ya. Oke, Sania. Dari apa yang kamu tulis itu tentang kebebasan berpendapat di media sosial. Kalau kamu melihat dari realita yang ada sehubungan dengan media sosial sekarang ini kan udah mulai ngetren sekali gitu ya. Bahkan banyak masyarakat Indonesia mencari mata pencarian itu dari media sosial. Sehingga mereka apapun itu berusaha untuk mencari kelebihan dari dirinya, kemudian diupload di media sosial gitu. Dalam hal itu, termasuk di masyarakat sekitaran kita juga banyak seperti itu. Menurut Sania sendiri gimana itu berpendapat? Selagi positif tidak masalah, gitu ya. Coba kamu buka lagi di rumusan masalah. Yes. Oke. Di rumusan masalah tadi kamu membahas sehubungan dengan bentuk pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi sesuai dengan yang dialami, maksudnya sesuai dengan realita yang ada gitu ya. Terus ada beberapa informasi sehubungan dengan kebebasan berpendapat yang kamu tuliskan tadi di pokok bahasan itu ada beberapa dari tokoh ya. Itu kamu ambil dari mana? Tokoh yang pengertian sehubungan dengan kebebasan berpendapat. Ada kan tadi yang kamu tuliskan dari tokoh atau itu kamu ambil dari buku atau dari apa? Dari internet juga. Oke, jadi tata cara penulisannya untuk kalau mengambil pendapat seseorang dari internet atau buku harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Sudah ditulis di daftar pustakanya? Oke. Jadi supaya teman-teman meyakinkan bahwa tulisan kamu itu sesuai dengan makalah yang kamu tulis, seharusnya di situ juga kamu menjelaskan bahwa berikut saya juga menyertakan daftar pustaka atau hasil penulisan saya supaya relevan. Saya mengambil dari ini gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar peraturan perundang-undangan, tokoh. Tadi kan hanya di situ, tapi kita tidak tahu kamu ngambilnya dari mana gitu. Oke. Itu aja dari Ibu, luar biasa Sania. Keberaniannya, kasih aplaus dulu. Ya. Oke, silakan ditutup Sania. Good job. Loh, salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak, kemudian latar belakang
belakangnya dikatakan keadilan merupakan tujuan dicapai oleh sebuah bangsa bangsa Indonesia. Keadilan yang tidak dicapai oleh bangsa Indonesia bukan keadilan dan sebagai hasil dari rakyat. Masalah bagaimana sistem hukum di Indonesia. Dua, bagaimana sistem keadilan di Indonesia. Itu permasalahan sistem hukum di Indonesia. Dua, untuk mengatur sistem keadilan di Indonesia. Tiga, untuk mengatur cara menentukan serta hukum dan keempatnya nyatakan hukum menjadi keadilan di Indonesia kalau itu berlaku. Hukum adalah sebuah lembaga yang mampu memberikan tindakan sesuai dengan lembaga yang mewujudkan hukum di dalam pemerintahan. Hukum itu merupakan adopsi hukum adanya perintah dan larangan perintah atau larangan orang. Hukum mengatur kehidupan Indonesia. Hukum tidak sebagai suatu negara yang Oke, terima kasih untuk Isti Murni yang sudah menyampaikan. Tadi sehubungan dengan, coba di awal biar judulnya ya, mengenai keadilan, titik keadilan di Indonesia. Tadi disampaikan sehubungan permasalahan, coba kedua ya, lagi yes, di rumusan masalah bagaimana sistem hukum di Indonesia, kemudian bagaimana sistem keadilan di Indonesia. Itu rumusan masalahnya. Kalau dilihat dari rumusan masalah, hai Bang, sabar ya nanti ya Bang Aril ya. Jadi kalau dilihat dari rumusan masalah itu masih global, maksudnya masih luas sekali sistem hukum di Indonesia. Jadi tidak mengarah ke sistem peradilan. Jadi rumusan masalahnya itu mohon maaf nih kurang mengarah ke detail ke judul. Misalnya nih, kalau hanya ngomongin tentang keadilan berarti tidak perlu ngomongin sistem hukum. Jadi ngomongin sistem keadilan aja tuh, kan? Apakah sistem keadilan di Indonesia sudah berjalan dengan baik, misalnya gitu. Kalau pertanyaan pertama bagaimana sistem keadilan Indonesia, terus yang kedua apakah sistem keadilan di Indonesia, peradilan di Indonesia sudah membaik, misalnya. Itu pertanyaan untuk rumusan masalah. Kemudian dari tujuannya untuk mengetahui sistem, untuk mengetahui boleh, betul. Kemudian ada manfaatnya menegakkan hukum dan menjaga keadilan dan juga memastikan bahwa setiap individu berkelompok tertentu. Oke, kira-kira nih kalau untuk Isti Murni sedikit pertanyaan sehubungan dengan peradilan yang ada di negara Indonesia. Pendapatnya Murni gimana nih? Apakah di negara Indonesia ini sistem hukum peradilannya sudah berjalan baik apa belum sih? Hah? Tidak. Contohnya tidak. Kenapa Murni bisa menyampaikan tidak? Ada sesuatu yang pernah dibaca atau ini yang mengatakan ya, masih banyak berita sehubungan dengan korupsi, dan korupsi itu masih belum diselesaikan atau diberantas dengan baik gitu oleh penegak hukum tentunya. Oke, jadi masih banyaknya kasus-kasus di Indonesia sehingga peradilan itu belum membaik menurut Isti ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lainnya mau menanyakan? Oke, silakan. Oke.
Jika seseorang melakukan kesalahan kecil seperti yang pernah viral pada saat itu, seorang nenek mencuri kayu manis, namun ia dikenakan hukuman penjara 4,5 tahun. Sedangkan seorang yang melakukan korupsi 271 triliun dikenakan hukuman yang ringan dengan hukuman 6,5 tahun dengan denda 100 juta. Pertanyaan saya, apakah itu tindak keadilan yang adil bagi hukum di Indonesia? Bagaimana tanggapan Anda? Oke, good. Yes. Pertanyaan yang bagus sehubungan dengan keadilan. Karena memang keadilan tadi kan kamu judul kamu tadi titik keadilan gitu ya. Berarti titik keadilan tuh sudah mulai diambang ketidakpercayaan masyarakat. Maksudnya diambang antara adil dan tidak adil gitu kan. Karena sudah titik. Menurut pendapat kamu sehubungan dengan kasus yang disampaikan sama Bang Habib tadi, apa pendapatnya Isti? Setelah saya ambil tentang hukum di Indonesia, karena kurangnya hukum di Indonesia, banyak yang menyogok tentang masalah itu, karena sedangkan untuk yang nenek itu kan kurang biaya, pasti akan banyak yang memberikan anggapan tentang kejahatannya. Kan yang banyak itu banyak uangnya bisa menyogok hukumnya. Oh gitu, oke. Kurang tekanannya menjadi sedikit. Dan itu masalahnya belum betul real bagaimana masalahnya menurut kami. Oke. Jadi pada intinya itu menurut kamu ketidakadilan terjadi hukum di Indonesia ya. Karena hukum masih siapa yang banyak uang maka lebih ringan hukumannya. Yang ya, kalau nggak banyak uang ya harus menerima hukuman sesuai peraturan yang ada gitu. Mungkin seperti itu Bang, gimana? Yes, oke. Yes. Ada lagi? Siapa tahu ada lagi temannya? Oh ya, Man? Yo. Oke, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Ibu mau tanya Bang. Sesuai ini nih tidak ada hubungannya dengan materi yang mereka sampaikan nih Bang. Ada 3 temanmu tadi sudah maju ke depan. Apa yang bisa kamu ambil pelajaran untuk kamu ke berikutnya kalau kamu maju? Apa kira-kira? Apanya kira-kira yang bisa? Supaya tidak gugup. Kamu nanti insya Allah tidak gugup gitu ya. Oke. Kalau Bang siapa? Rajik. Apa pembelajaran yang bisa kamu ambil supaya kamu nanti di saat maju ke depan bisa sama apanya? Sama. Tidak gugup ya. Oke. Yes. Terima kasih. Dari 3 temanmu yang sudah maju tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kamu ambil untuk kamu tampil ke depan di selanjutnya? Yang akan saya tampilkan cara presentasi yang lebih bagus. Presentasinya yang lebih antusias gitu ya. Tadi kurang. Jadi nanti suatu saat saya maka kamu akan melakukan gitu. Melakukan presentasi lebih kreatif, lebih antusias gitu. Oke? Ada lagi yang sebelah sini mau pendapat? Oh ya. Gimana kalau menurut Safrizal? Apa pembelajaran yang bisa kamu ambil dari 3 temanmu tadi? Sebaiknya kalau misalnya ke depannya, mungkin saya banyak melihat audiens. Oh oke. Oh gitu ya. Oke. Yes, terima kasih. Yes. Ya oke. Apa perasaanmu setelah kamu sudah menyelesaikan makalahmu tadi? Sudah presentasi gitu. Kamu apa yang kamu rasakan? Senang lah Bu. Senang. Lega sudah karena sudah selesai. Lega sudah selesai gitu ya. Oke, luar biasa. Terus apa pembelajaran bisa kamu ambil? Dari makalah yang kamu tulis apa kayak gitu? Jadi apa? Bisa lebih bertanggung jawab apa gitu? Bertanggung jawab dan selalu selalu mengerjakan tepat waktu gitu. Iya. Jadi lebih tanggung jawab dan mengerjakan tepat waktu. Oke, terima kasih Bang Akil. Murni, dari apa yang sudah kamu sampaikan tadi, apa yang membuat kamu
merasa apa yang bisa ini? Perasaanmu gimana gitu? Bangga bisa presentasi di depan mereka karena saya nggak pernah. Oh gitu ya? Saya pernah Jadi tadi itu pertama gitu ya? Itu pengalaman luar biasa ya? Iya. Terus pembelajaran apa yang bisa kamu ambil? ya tentang hukum yang berlaku. Oke, tentang hukum. Jadi kamu dari sisi menulis makalah itu kamu dari hati gitu ya, menulisnya ya. Jadi sedikit memahami sehubungan dengan hukum. Kalau dari apa namanya, dengan membuat makalah ini kira-kira kamu terbebani apa enggak? Enggak ya. Jadi ada sedikit pelajaran kamu lebih percaya diri lah gitu ya, mampu untuk presentasikan yang selama ini mungkin selama 3 tahun ya di SMA belum pernah melaksanakan itu. Ini pengalaman yang luar biasa. Ibu harap ini juga menjadi ilmu baru buat kamu dan kamu bisa menerapkan nanti di kemudian hari. Oke. Semoga selalu sukses Neng Murni. Ya, terima kasih ya. Ya. Sania, dari hasil presentasi tadi apa perasaanmu? Ini aja Bu. Gugup. Apa ini? Gugup. Oh ya. Gugup. Stop. Malu. Terus? Leplong ya saya Bu. Nah, saya pikirkan yang kalah tinggal satu gitu. Oke. Jadi intinya kamu sudah menyelesaikan ini lega gitu ya. Kamu merasa terbebani sebelumnya? Enggak juga ya? Memikirkan kenapa itu kalau ditanya saya nggak bisa jawab. Oh gitu ya. Saya bisa ngomong kalau presentasi. Oh gitu ya. Untuk kegiatan presentasi ini sudah berapa kali kamu lakukan? Di depan? Kalau sendiri baru pertama kali. Jadi pengalaman baru ya? Ya. Pengalaman baru Ibu harapkan bisa menjadi pembelajaran kamu untuk di kemudian hari ya. Oke. Sukses selalu untuk Sania. Amin. Ya, oke, terima kasih ya.